Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orlando Putra Yubenta dari Prodi Sosiologi Universitas Widya Mataram. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori ketergantungan atau teori dependensia. Pernahkah kalian bertanya, mengapa ada negara yang sangat maju sementara negara lain tetap tertinggal meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah? Salah satu teori yang mencoba menjawab pertanyaan besar ini adalah teori dependensia, sebuah perspektif kritis yang mengubah cara kita memandang pembangunan global. Teori dependensia muncul pada dekade 1960-an sebagai respons intelektual terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh negara-negara Amerika Latin dan dunia ketiga. Teori ini lahir sebagai kritik tajam terhadap teori modernisasi yang dominan pada saat itu. Teori yang menganggap bahwa semua negara akan berkembang jika mengikuti jalur yang sama dengan negara-negara barat. Tiga tokoh sosiolog yang terlibat dari teori dependensia. Yang pertama, Andre Gunder Frank, sosiolog asal Jerman yang terkenal dengan konsep development of underdevelopment. Ia berargumen bahwa kemiskinan negara dunia ketiga adalah hasil langsung dari eksploitasi negara maju. Yang kedua, Fernando Henrique Cardoso, sosiolog asal Brazil yang mengembangkan konsep dependent development, mengakui bahwa pembangunan bisa terjadi meski dalam kondisi ketergantungan. Yang ketiga, Teotonio dos Santos, ekonom asal Brasil yang mendefinisikan dependensia sebagai situasi di mana ekonomi negara tertentu dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain. Ketiga tokoh ini berasal dari tradisi pemikiran yang dikenal sebagai aliran dependensia Amerika Latin, yang secara kolektif menolak narasi bahwa kemiskinan adalah akibat dari kemalasan atau budaya yang terbelakang. Menurut teori dependensia, kemiskinan negara berkembang bukan disebabkan oleh kurangnya usaha atau keterbelakangan budaya, melainkan karena adanya struktur hubungan ekonomi yang tidak setara dengan negara maju. Dunia dibagi menjadi dua zona utama, negara pusat dan negara pinggiran. Negara-negara maju dan industri seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang, mereka menguasai teknologi, modal, dan pasar global. Negara pusat menjual produk industri bernilai tinggi dan mengendalikan sistem keuangan dunia, menguasai teknologi dan inovasi, mengontrol pasar keuangan global, menjual produk jadi dengan harga tinggi, memiliki kekuatan politik internasional. Sementara negara pinggiran, negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, mereka bergantung pada ekspor bahan mentah dengan harga murah dan mengimpor produk industri dari negara pusat. Akibatnya, keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke luar negeri. Mengandalkan ekspor bahan mentah, bergantung pada investasi asing, mengimpor teknologi dan barang jadi, terjebak dalam utang luar negeri. Hubungan ini bukan kebetulan, melainkan struktur yang disengaja dipertahankan melalui sistem perdagangan, utang, dan investasi yang menguntungkan negara pusat. Bagaimana sebenarnya mekanisme ketergantungan ini bekerja? Teori dependensia mengidentifikasi beberapa saluran utama melalui mana negara pinggiran terus dieksploitasi oleh negara pusat. Yang pertama, ekspor bahan mentah. Negara pinggiran menjual komoditas seperti minyak, kopi, dan mineral dengan harga rendah yang ditentukan pasar global. Yang kedua, impor produk industri. Negara pusat mengolah bahan mentah tersebut dan menjualnya kembali sebagai produk jadi dengan harga berkali-kali lipat lebih tinggi. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Negara pinggiran harus membayar mahal untuk lisensi teknologi, mesin, dan keahlian dari negara pusat. Yang terakhir yaitu siklus hutang. Ketimbangan neraca perdagangan memaksa negara pinggiran berhutang, menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Sebagai contoh paling nyata dari mekanisme dependensia dapat dilihat dari industri kopi global. Mari kita ikuti perjalanan sebuah biji kopi dari petani di negara berkembang hingga menjadi produk di rak supermarket negara maju. Yang pertama, petani di negara pinggiran. Petani kopi di Indonesia, Ethiopia atau Brazil menanam dan memanen kopi dengan bekerja keras. Mereka menjual biji kopi mentah kepada tengkulak atau eksportir dengan harga yang sangat rendah, seringkali hanya beberapa dolar per kilogram. Selanjutnya, ekspor bahan mentah. Biji kopi mentah diekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, atau Jepang. Pada tahap ini, nilai ekonomi yang diperoleh negara penghasil sangat minim.
dibandingkan dengan nilai potensial produk akhir. Selanjutnya, pengolahan di negara pusat. Di negara maju, kopi diolah, dipanggang, dan dikemas dengan branding menarik dan dipasarkan. Nilai tambah yang dicipta pada tahap ini bisa 5 hingga 10 kali lipat dari harga bahan mentah. Yang terakhir, produk akhir bernilai tinggi. Secangkir kopi di kafe premium bisa dijual seharga 5-8 dolar. Sementara petani yang menanam bijinya mungkin hanya menerima kurang dari 0,5 dolar per kilogram. Nilai tambah terbesar dinikmati oleh negara pengolah, bukan negara penghasil. Kelebihan teori dependensia yaitu yang pertama menjelaskan ketimbangan global secara struktural, bukan individual. Yang kedua, mengungkap dampak jangka panjang kolonialisme terhadap pembangunan. Yang ketiga, memberikan perspektif dari suara negara berkembang. Yang keempat, mendorong kebijakan industrialisasi substitusi impor. Yang kelima, menyoroti peran perusahaan multinasional dalam mempertahankan ketergantungan. Kritik terhadap teori dependensia. Yang pertama, dianggap terlalu menekankan faktor eksternal dan mengabaikan masalah internal. Yang kedua, kurang memperhatikan peran kebijakan pemerintah, pendidikan, dan inovasi. Yang ketiga, tidak mampu menjelaskan keberhasilan macan Asia seperti Korea Selatan dan Singapura. Yang keempat, dianggap terlalu deterministik, seolah negara pinggiran tidak punya pilihan. Yang terakhir atau yang kelima, kurang memberikan solusi praktis yang konkret bagi negara berkembang. Kesimpulannya, teori dependensia mengajarkan kita bahwa keterbelakangan negara berkembang bukan takdir, melainkan hasil dari struktur ekonomi dunia yang timpang. Pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, tetapi juga oleh posisi suatu negara dalam hierarki ekonomi global. Nah, saya punya pertanyaan untuk diskusi. Menurut kalian, apakah negara berkembang bisa benar-benar lepas dari ketergantungan terhadap negara maju? Apa langkah konkret yang bisa diambil? Baik, sekian, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apa ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.